Lihat, kalau sekiranya kita punya di sini org.me.koleksi gini lah ya. Dengar deh. Di sini kita punya Java punya framework untuk collection namanya Java Collection Framework ya. Sekarang kapan kita pakai list, kapan kita pakai array, kapan kita pakai map atau hash seperti itu ya. Ini udah pernah kemarin seharusnya aku ajarkan, tapi bakalan aku ajarkan lagi. Pertama, kalian harus memutuskan. Lihat, apakah itu menggunakan key value yang berpasangan atau hanya value aja? Ngerti maksudnya? Ngerti? Ngerti nggak deh? Ada pasangan value-nya. Jadi kalau gini, kalau kemarin kalian yang map itu kan ada name baru ada isinya, ada ini ada isinya gitu. Itu pairs berpasangan. Tapi kalau sekiranya kayak kalau di sini sepertinya vektor kan nggak punya. Dia hanya punya isikan nggak ada kunci-kuncinya kan? Coba kita lihat sebentar. Ya, kalau agak susah kalau menerangkan seperti ini. Tapi ini ada dua jenis, ada yang berpasangan, ada yang enggak ya. Anggaplah kita mengambil satu dulu. Mengambil list dulu, list ya. Gimana kita pakai list? Contohnya aku buat sini my list. Lihat. Kekecilan ya. Wah. Kebaca nggak dek? Kebaca ya. Lihat, gimana aku waktu pakai list? Lihat PSPM. Kalau aku pakai list gimana? List my list. Karena list itu interface, kita harus menggunakan anaknya untuk menghidupkannya ya. Array list itu anaknya bukan? Anaknya ya. Array list seperti ini. Oke. Seperti ini ya. Kalau kita itu kan semuanya di Java util ya. Seperti ini. Jadi kalau kita mau menambahkan contohnya string add seperti ini ya. Tapi ada nggak pasangan kuncinya? Nggak ada kan? Hanya dia menambahkan satu my list. Kalau mau kita tambahkan, bisa aku tambahkan bilang integer nggak? Bisa? Kenapa? Bisa aku tambahkan integer? Karena kalau aku pilih ini bisa 5, bisa aku buat itu seperti itu ya. Seperti ini ya. Nah, bedanya yang ini yang dibilang ini biar kalian ngerti membaca ke bawah. Pasangan, contohnya kita pakai contohnya hash map ya. Ini kan ada dua, kalau nggak kiri kanan ya, kalau nggak ke kiri ke kanan. Contohnya kita pakai hash map. Contohnya hash map gimana? Hash map. Contohnya kita buat di sini kuncinya pakai string, isinya apa? Terserah objek, list atau hash map atau mahasiswa atau apa terserah dalam ini. Atau kita pakai integer lah ya. Seperti ini ya. Tapi dia punya pasangan new my hash sama dengan new hash map. Semenjak Java 7 ini nggak usah lagi harus di dalam ini ada ya. Jadi bisa buat di sini aja, di sini nggak usah buat string integernya ya. Tapi hati-hati kalau Java yang lama bisa error ini. Jadi nggak perlu lagi di sini ada string integer ya. Jadi generiknya sekarang seperti itu, biar lebih simpel. Nah, gimana kalau kita memasukkan data ke dalam? Kita harus membuatkan apanya?
Apa kuncinya? Key-nya. Contohnya 1. Kalau integer, kalau value-nya apa? Value-nya? Contohnya 1 gitulah ya. Ini kenapa bisa 1? 1 kan itu kan primitif ya. Tapi bisa aku masukkan ini karena namanya auto boxing. Jadi langsung waktu dia ngelihat ini integer, ini yang dimasukkannya primitif, langsung dibuatnya ini langsung menjadi new integer 1. Jadi otomatis dia buat seperti ini ya. Auto boxing ya. Oke. Kalau mau kita buat my hash put berapa? Contohnya kita bikin kuncinya 2. Kita buat di sini integer value. Terserah lah, entah 3 kita buat, terserah itu ya. Seperti ini ya. Nah, gimana waktu kita mau minta data dari sini, dari list yang di atas? Printkan dulu data kedua, printkan dulu my list get yang ke 1. Gini ya. Tapi nggak bisa kita minta berdasarkan kunci kan? Ini kan kuncinya yang di list ini kan 0 indeks aja sama kayak array kan, 0 1 2 3 gitu ya. Tapi kalau ini bisa kita minta contohnya so kalau key yang 2 isinya sama dengan apa? My hash dot apa? Get berdasarkan key-nya. Kalau kita buat di sini apa? 2 bisa? Kalau kita jalankan ini my list-nya, lihat deh. Seperti ini ya. Jadi ini punya kunci. Jadi kemarin kalian waktu menyimpan soket ke dalam biar nanti kalau kita bisa nge-broadcast di soket, kalian kan simpan di sininya jadi soket kan? Biar tahu kalian itu soket siapa, kan contohnya kalian pakai ini, pengenalnya pakai username contohnya. Jadi kalau username si Jaka, ini soketnya. Kalau username ini soketnya gitu. Jadi lebih bagus kan daripada kalau kita masukkan soketnya itu ke dalam list. Nggak tahu kita nanti itu soket yang mana, soket siapa. Bisa? Jadi bisa kita membroadcast ke beberapa orang. Kalau pakai list kan susah kan? Kita harus membroadcast langsung ke semua yang ada di list itu. Susah kita mau tahu itu username-nya siapa. Ya? Oke, itulah itu. Lihat. Sekarang ada 2. Sekarang kalian ngerti apa kiri dan kanan maksudnya ya? Ya. Sekarang kalau kita ke kanan dulu, apakah mungkin dia nilainya duplikat? Will it contain duplicate value? Jadi nilainya bisa duplikat. Kalau no, berarti kita ke sini. Maksudnya itu gini. Kalau kemasukan 2 masih bisa nggak? Sekarang lihat ini kalau aku buat seperti ini. Ini kuanggap dulu nggak ada ya. Kuanggap dulu nggak ada. Kita ke list. Kalian rasa kalau kemasukan lagi di sini, contohnya ini seperti ini ya, 1 ya. Kemasukan lagi di sini 1 bisa nggak? Kemasukan lagi nilai yang sama 1, bisa nggak? Oh, atau gini biar lebih gampang ya. String 1 sama dengan 1 biar sama referensinya. Ini kalau aku masukkan ke sini 1 bisa? Aku masukkan 1 ke sini. Baru kalau aku minta my list get yang ke 1, yang ini maksudnya kan, ini kan yang ke 0 ya. Ya? Ini yang ke 0. Bisa nggak ini? Bisa? Kalau atau gini biar tahu kita print semua yang di dalam. Gimana caranya? Untuk setiap string data yang ada di my list diapakan? Sortkan data. Lihat isinya. Sorry. Oh, sorry. Ini objeknya ini ya.
Kalian tahu kenapa? Hah? Ya? Kalian tahu kenapa tadi masalah itu? Karena ini general ya, objek ya. Kecuali aku buat gimana? Aku buat di sini string seperti ini. Kalau ini aku buat berarti ini bisa aku buatkan string seperti ini ya. Ini aku satu string gini, bisa nggak? Tapi bisa nggak nilainya duplikat? Bisa kalau list ya. Nah, sekarang ada nggak keperluan tiba-tiba kau membutuhkan yang nggak, jangan sampai dia duplikat. Pakai ya yang no. Berarti kita ke arah sini nggak bisa ya, karena yang sebelah sini bisa duplikat datanya. Aku masukkan satu, aku masukkan lagi satu bisa. Benar? Sekarang kita jangan dulu bisa duplikat. Dia value hanya value, tapi nggak bisa duplikat. Berarti ada berapa kemungkinan? Pindah ke sini kan? Baru di sini tanya lagi. Is element order important? Maksudnya bahasa Indonesia apa? Apakah aturannya dipedulikan? Bisa dimengerti? Maksudnya ini apa? Apakah elemen order, apakah susunannya dipedulikan atau enggak? Bisa kalian ngerti? Iya. Sekarang headset tidak. Kalau dipedulikan berarti kita ke sini. Insertion order atau sort by value. Maksudnya disusun berdasarkan pertama masuk atau berdasarkan value-nya itu dibanding-bandingkan. Kalau aku sama Adi yang mana pertama? Adi. Enggak, tergantung. Kalau sekiranya dia value-nya yang dia order. Kalau sekiranya awalnya masuk, aku ya pertama. Benar nggak? Nah, inilah gunanya ini. Insertnya pengaturannya waktu awal memang di-insert udah diatur, atau ini karena value-nya yang, jadi kalau sekiranya tiba-tiba ada data yang baru, dia membuatkannya yang lebih rapi ke depan ya. Contohnya kita pakai tree set ya. Tree set, benar? Tree set itu value only, nggak bisa duplikat. Penting ada pengaturan dan disort melalui value-nya. Kita lihat tree set. Gimana cara pakai tree set, Dek? Contohnya kita hitungkan dulu ya. Tree set ada di mana? Contohnya kita pakai tree set. Tree set A sama dengan new tree set. Seperti ini ya. A dot add apa? Contohnya aku. A dot add Adi. Sekarang kalau kita print, sort data pertama sama dengan A dot, ini kembaliannya return the first lowest element currently in the set. First ya, kita pakai ini dulu ya. Ya. Kalau sekarang ini gimana? Apa yang pertama? Siapa yang di print? Aku atau Adi? Adi, ya. Sekarang gimana mau mengiterasi? Tapi lihatlah, yang pertama jadinya si Adi kan, padahal yang pertama masuk siapa? Aku kan. Tapi waktu di tahunnya ini Adi yang lebih awal, karena D itu lebih kecil dari K, maka dia si aku digesernya, si Adi dibikin di awal. Ya. Coba lihat apa lagi ada. Bisa pakai iterator ya. Lastnya siapa? Kalau ini pull, retrieve and remove first lowest element and return null if there's. Ini kalau sekiranya kita mau first, dan kalau sekiranya ada masalah nggak ada isinya, kita kasihkan null itu ya. Full first. Remove size tail set to array.
inilah dulu ke array lah, kita buat ke array. To array. Seperti ini. Kalau kita print gimana? Habisnya? Lihat. Oh, sorry ya. Ini jadi di printnya itunya ya. Kalau to string kita buat sama aja. Kalau kita tangkap lah dulu, tangkap objek. Lihat objek array mana? Sorry. Objek data array. Kita buat di sini a dot to array. Benar ya? Kalau kita print sekarang yang di dalam ini for objek a yang ada di data array, diapakan? Sortkan a. Seperti ini ya. Siap. Set B. Oke. Apa jadinya ini? Adi sama aku. Benar? Kalau sekiranya ada di sini, apalah kita buat biar dia di tengah-tengah? Add apa? Aji di tengah-tengah gitu. AIJ. Iya, tengah-tengah ya. Nah, sekarang ini gimana susunannya? Lihat. Jadi diurutkan berdasarkan value-nya. Kalau kita pakai reset, memang apa keperluannya di bank? Kadang perlu seperti ini supaya langsung rapi, benar nggak? Kau minta dari database dan pengen kau langsung diurutkan, bisa kau langsung pakai reset kan? Karena kau pengen diurutkan otomatis sama dia. Ada kemungkinan yang dari database itu belum tentu terurut. Memang bisa kau pakai memang query di database supaya terurut, cuman pengen kau dicapanya kau lakukan, jangan di database ya. Bisa dari database pun dilakukan query dengan mengurutkan, ya. Order by apa, seperti itu ya. Bisa, tapi dari Java juga bisa. Nah, inilah kalau insert order. Jadi nggak peduli dia yang pertama masukkan itu yang paling depan. Seperti ini. Ya. Nah, gimana kalau sekiranya yang tipenya fail only? Nggak bisa dia duplikat, tapi nggak perlu kali dia masalah order aturannya. Nggak penting dia aturan mana, bisa jadi tiba-tiba acak kau dapat. Itulah gunanya headset. Tapi kecepatan headset ini tinggi, jadi waktu mau masukkan atau mau mencari cepat dia. Pakai headset. Add kelas sesuatu, cepat dia. Kalian karena masih berpegang dengan data yang 10 biji, kalau sempat kayak nanti kalian contohnya di search engine contohnya pakai 2 giga, datanya 2 giga kalian tambahkan ke set ini, terasa ini. Ya. Oke. Nah, coba kita kalau sekiranya bisa duplikat, yes. Nah, berikutnya kalau bisa duplikat ditanya, apakah dia bisa disinkronize? Apakah dia harus disinkronize? Kalian ngerti sinkronize kan? Yang maksudnya kalau sekiranya thread ini kau pakai untuk melakukan, contohnya data ini kau contohnya collection kan, ini thread, satu yang mau baca, satu yang mau nulis supaya aman, itu maksudnya. Bisa nggak disinkronize? Itu maksudnya ya. Thread safe nggak? Seperti itu. Bisa nih ngerti? Susah? Yang kemarin yang pakai thread itu konkurensi, yang seperti itulah. Jadi ada collection yang aman disinkronize, ada yang enggak. Nah, ini kalau dibilangnya no, apakah kita membutuhkan akses acak yang cepat? Kalau kita butuhkan, itu kita pakai array list. Makanya orang kalau mau, kenapa biasa suka orang pakai array list karena cepat itu. Tapi aman nggak bang kalau ku synchronize, ku kasih satu array list, ku kasih ke thread lain, baru array list ini ku kasih lagi ke thread lain, aman nggak? Enggak. Tapi kalau masalah kecepatan akses acaknya cepat, kan? Ngerti akses acak kan?
Harusnya kan release kan ada data-datanya. Sekarang aku pengen minta data yang ke 100. Itu akses acak namanya. Aku nggak ngambil data 1, data 2, data 3, tapi aku ngambil yang ke 100. Tiba-tiba sekarang aku ngambil yang ke 1000. Itu namanya random access ya. Kalau sekarangnya random accessnya pengen ada, pengen cepat, pakailah yes ya. Kalau release ini, kalau enggaknya, sekarang ditanya lagi, apakah kau pengen akses sekuensial yang cepat, maksudnya berurutan? Kan? Baru apakah penambahan addition and deletion required? Apakah dibutuhkan penambahan atau pengurangan? Ngerti maksudnya kan? Sekarang datanya mau kutambahi, mau kuinikan. Dan akses sekuensialnya, akses berurutannya cepat. Kalau dibilangnya yes, seperti ini. Makanya kalau sekarangnya mau mengakses, mau bikin koleksi dari suatu data dan pengen kan bakal mengaksesnya bakalan berurutan dari 0, 1, 2, 3, pakailah linked list. Tapi kalau sekarangnya datanya yang mau kalian pakai kalian simpan di dalam list, tapi listnya nanti kalian ambil acak gimana sih? Langsung ke 100, langsung ke 200 gitu. Pakailah yang listnya. Ya, tapi kalau sekarangnya berurutannya pakai linked list. Bisa ya? Bisa, Dek? Nah, sekarang ditanya lagi. Apakah does it have to be fast performance queue? Apakah performansi antriannya itu harus cepat katanya? Kalau iya pakai RADQ. Tahu antrian kan? Kalau mau pakai antrian, tahu ya antrian ya? Nanti kita ini banyak belajar di sistem operasi. Tapi kalian ngerti dulu lah itu, ya? Nanti banyak antrian seperti ini. Kalau tidak pakai linked list, ya? Kalau iya pakai DQ. Dan dari sini lagi, apakah should it use sebuah antrian atau double antrian? Ngerti nggak tuh? Double antrian yang satu kan dari depan aja. Kalau double DQ gimana? DQ double ujungnya 2. Bisa dari sini, bisa dari sini gitu. Pernah kan? Di struktur data kan? Yang double ended queue. Pernah? Pernah. Antriannya bisa dari depan, dari belakang. Pernah kan? Udah lupa. Tapi nggak usah sampai segini kali lah. Tapi yang penting kalian tahu kapan pakai. Yang penting itu kapan pakai linked list, kapan pakai array list. Baru kapan jangan lagi pernah pakai vektor ya. Ya. Kalau ini sulit synchronize, kalau harus disinkronize, dia istilahnya aman main-main di thread, pakai yes. Dan apakah dia berperan seperti LIFO stack? Tahu kan LIFO stack kan? Tahu LIFO kan? Last in, first out. Kalau iya pakai stack, kalau enggak pakai vektor. Tapi jangan pakai vektor lagi, carilah yang lain. Kalian tahu stack kan? Kayak tumpukan piring. Siapa yang dicuci terakhir, itu yang dikeluarkan. Ya, udah pernah pakai stack kan? Gimana? Di mana stack? Di mana, Dek? Pakainya stack A sama dengan new. Bisa nggak new stack langsung? Seperti ini. Baru A dot add, contohnya AD. Ini kayak tumpukan piring nggak? A dot di pushnya ya, jangan di add kan, di push saja. Di push apa? Contohnya AD, baru ku push lagi, ku masukkan ke stacknya. Contohnya apa? AG, A dot push AB. Sekarang kalau ku pop ini, siapa yang pertama ku pop? Data
yang keluar, yang diambil sama dengan apa? A dot pop. Yang pop ini siapa yang bakalan diambilnya? Abi. Kita lihat Abi, karena siapa yang terakhir masuk itulah. Kalau Q sifatnya ya bisa pakai Q ya. Oke, kan gampang kan? Tinggal kalian pelajari nih. Dari mana dapatnya ini gambar ini bang, kayaknya keren kali. Kan ada di situ websitenya. Atau cari Google Java Collection, baru ambil image-nya. Nanti kalian lihat ada yang gini seperti ini ya. Nah, yang penting itu terkadang ada, kalau kita ke sebelah kiri yang ada kunci-kuncinya seperti yang ku bilang tadi. Nah, ini kalau kita ke kiri, apakah elemen order important? Apakah elemen pengaturannya penting? Ya. Tapi seperti yang tadi aku bilang, di yang hanya value aja kan ada ordernya berdasarkan kedatangannya atau berdasarkan value-nya ya. Kalau ini yes, insertion order atau sort by key. Jadi siapa pertama datang diatur atau sortingnya berdasarkan kuncinya, tahu kan? Kalau 1 sama 2 mana kunci yang pertama? 1, 2, 5, 4. Kuncinya jadi diaturnya, jadi 1, 2, 4, 5 jadinya. Ya. Ini insertion order, kalau insertion order dia nggak peduli, dia tetap ngurut sesuai yang dia pertama masuk ya. Tapi kalau sorted by kuncinya, dia berdasarkan kuncinya. Jadi kalau objeknya, kalau kita bikin objek mahasiswa sebagai kunci gimana? Bisa nggak? Kalau string bisa karena implement comparable ya. Kalau mahasiswa bisa nggak? Bisa kalau implement comparable. Jadi harus kalian implementkan comparable ya. Bertahu dia yang mana yang objek yang lebih besar. Kalian pernah pakai kan? Pernah dek? Pernah nggak? Yang seperti ini. Kalau ku buat di sini 1, lihat. Ku buat di sini mahasiswa. Lihat. Di mahasiswa apa aja? Di mahasiswa apa aja Dek? String, name, string, nama ya. Kalau kita bikin konstruktornya biar cepat, kita bikin konstruktornya seperti ini. Kalau sekiranya ini ini kebanyakan, ini ku hapus dulu ya. Lihat, kalau kita buat seperti ini, mahasiswa A, array mahasiswa, new mahasiswa 3 biji. Baru ku bilang A yang ke 0 sama dengan new mahasiswa, NIM-nya 1103, baru namanya Aji gitu ya. Baru kita buatlah 3 kali di sini. Baru di sini kita buat ini yang ke 1, ini yang ke 2. Kalau ini kita buat NIM-nya 101, yang ini yang NIM-nya 02. Kalau ini namanya Udin, ini namanya, bisa nggak aku sort ini? Array gimana? Dot, bisa nggak aku sort? Mahasiswa A ini bisa aku sort? Bisa aku sort ini? Bisa nggak? Coba kita lihat ya. Bisa aku sort?
mahasiswa A yang ada di mahasiswa C yang ada di A, gimana? So M dot C dot nama C dot name tambah apa? Slash tab C dot, bisa nggak di sort ini? Apa dibilangnya? Bahwa tidak bisa di casting mahasiswa ke comparable, karena yang dibutuhkan sorting itu bukan objek apa-apa, tapi dia butuhkan objek yang comparable. Comparable itu apa? Comparable apa? Comparable interface, benar nggak? Berarti kita harus mengimplementkan, karena gimana cara mengatur ini? Nggak bisa kan? Gimana cara mengatur objek-objek ini? Nggak bisa kan? Gimana caranya? Kita mau mengatur berdasarkan apa? Kita bandingkan objek ini. Implement comparable dari, langsung aja ya, mahasiswa. Gini ya. Dengan ini kita harus membuatkan satu metode, mengimplementkan metode ini. Compare to mahasiswa 0. Jadi objek ini comparekan dengan mahasiswa yang kukirim lewat parameter itu. Ulangannya integer ya, berarti return contohnya name ya, compare to o dot name, seperti ini ya. Ya, kalau dengan seperti ini bisa kulakukan sorting menjadi rapi. Karena NIM yang kupakai 101 harusnya dia 1103, ini terakhirnya menjadi 1101, 1102, 1103. Ya. Nah, dengan seperti ini yang tadi objek ini pun bisa dipakai sebagai key. Karena udah bisa diatur, dia disusun ya. Kalau kita lihat ini bisa lah masuk ke sini. Gimana menggunakan tree map? Gampang lah ya, lihat lah ya caranya. Yang jelas kalian tahu ini ngapain. Kalau sekiranya case sorted masuk ke sini. Kalau sekiranya apakah disinkronize masuk ke sini. Kalau enggak pakai ini. Kalau kalian mau pakai map yang bisa synchronize, biasakan pakai hash table-nya. Kalau mau pakai thread ya. Kalau enggak pakai tree map karena ini cepat. Ini kalian cari nanti di internet ya. Banyak ini bisa kalian pelajari. Jangan salah-salah nanti. Tahu kalian banyak program perusahaan itu tiba-tiba bisa dihack, bisa di error atau bisa apanya, kalau nggak bukan logik yang error, bisa gara-gara pemilihan struktur data yang salah. Ya. Mana lebih bagus Bang? Lebih pakai tree map atau pakai stable? Tergantung keperluannya. Tapi lebih bagus mana, di hash atau tree? Mana lebih bagus kita menggunakan memasukkan data ke tree atau ke map? Ke tree atau ke hash? Ada dua ya, tree atau hash. Tergantung. Kalau pencarian yang paling cepat di hash memang cepat, di tree juga cepat. Tapi kalau pencarian sebagian, contoh gini, kuncinya Udin. Aku pengen mencari semua data yang kuncinya mulai dari UD. Itu agak repot. Paling lebih cepat pakai yang bernama tree. Ada yang tree itu lebih cepat ya. Karena nanti kalian ada nanti belajar algoritma, strategi algoritma. Nanti kalian nanti belajar hash ini. Kalian belajar tree. Kemarin udah belajar tree kan, tapi itu belum dalam. Nanti di analisis algoritma kalian, strategi algoritma kalian nanti bakal pelajari hash ini lebih mendalam ya. Seperti itu. Udah? Kita stop dulu ya.